Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cuplikan dari podcast Elia Maron dengan seorang murtadin yang dibaptis sejak tahun 2009. Tapi murtad ini mengenal Kristen atau mempelajari Kristen 14 tahun sebelum dibaptis. Dan sejak itu ia aktif dalam pelayanan sebagai misionaris untuk menjajakan Tuhan palsu dan ajaran sesatnya kepada orang-orang yang sudah beragama. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, alasan beliau menjadi seorang murtad, walaupun dia berkata risih, dikatakan murtad, dan dengan tidak etisnya beliau ini selaku ahli sastra bahasa Arab memakai istilah muhajirin yang ia tahu bahwa maknanya jauh dengan makna murtad, antara keluar meninggalkan Islam dengan orang berpindah dari yang satu ke tempat yang lain. Tapi ya, mau bagaimana lagi, sudah murtad, murtad sajalah Bu Fadilah. Lalu ada yang menggelitik dalam perkataan nyonya yang murtad ini, bahwa dia memutuskan untuk mengikuti Yesus yang keluar dari kubur dan jumpa dengan Paulus dan memantapkan diri untuk dibaptis adalah karena mendengar lagu "Ya Aba Bapa, ini aku anakmu". Padahal sebelumnya katanya ia mengenal kekristenan secara logika dengan mengcompare dalil Islam dengan Bible. Tapi dengan usaha itu katanya ia belum tersentuh untuk mengikuti Kristus. Tapi setelah mendengar lagu itu, ia langsung merasa mantap untuk mengikuti Kristus, Tuhan Kristen yang roh. Mungkin jadi makhluk halus ini yang merasuki Nyonya Fadilah. Dan yang anehnya lagi, Nyonya ini mengatakan bahwa ia langsung mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak lagi percaya dengan iman Islam yang dianutnya, karena banyak hal yang semurtad ini temukan bahwa di dalam Islam tidak sesuai dengan jalan pikirannya selaku seorang manusia dan perempuan. Dan yang anehnya, si ayah yang dosen di kampus Islam ini tersenyum, berkata, "Silahkan belajar," sembari menyatakan, "Al-imanu fi fikrik wa qalbik." Iman itu di dalam pikiranmu dan hatimu. Ikhwan manittaba'al huda. Setelah saya mendengar pesan ayahnya ini, saya langsung berpikir, apakah ayahnya yang dosen hanya mengetahui sampai di situ, atau anak durhaka ini yang memotong pernyataan ayahnya hanya untuk menegakkan kebohongan supaya sesuai dengan kepercayaannya yang baru. Kenapa saya berpikir demikian? Karena pernyataan ayahnya ini mestinya tidak sampai di situ. Tapi lengkapnya adalah
al-imanu tasdiqu fil qalbik wa dalilu fil fikrik wa takriru bilisanik wa taf'alu bi arkanik. Iman itu dibenarkan dalam hati, yang dikuatkan dengan akal pikiran, diucapkan dengan lisan, dan diperbuat dengan praktek perbuatan. Kenapa Anda tegak, Nyonya, memelintir apa yang ayahmu katakan hanya untuk memoles kepercayaanmu seperti tabiat pendiri agama yang kamu anut dalam Galatia 5 nomor 1 sampai 4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu sama persis dengan tabiat pendiri kepercayaanmu, yang seenak kebodohannya, yang hendak bermegah mempreteli hukum Taurat, yang ia tahu Taurat hanya untuk orang Israel. Sama seperti kamu yang seenak kebodohanmu, yang hendak bermegah di depan Elia Meron dan orang-orang Kristen memotong pernyataan ayahmu yang kamu tahu orang taat sekaligus dosen di kampus Islam. Atau memang apakah hanya itu yang ayahmu katakan? Wallahu a'lam. Nyonya Fadilah, kalau memang ayahmu dengan senyum menerima pola pikirmu yang kritis dan bahkan mengaku bahwa tidak lagi percaya pada Islam, lalu menyuruh kamu belajar, artinya ayahmu memiliki pemikiran sekuler. Lalu pada gilirannya kamu menjadi murtad, kemudian melarikan diri karena ibumu menolak karena hatinya terluka oleh keputusanmu. Sementara ayahmu pasti tersenyum bangga padamu dan akan membelamu, ternyata sudah meninggal. Kamu yang melarikan diri, tentunya kamu nyaman-nyaman saja, bukan? Jadi jangan berlagak terzalimi ketika kamu melarikan diri di saat keputusanmu ditolak oleh ibumu dan keluargamu yang lain. Cerita Nyonya menurut saya banyak polesannya. Artinya banyak bohongnya ketimbang benarnya di hadapan Elia Meron. Elia Meron sih dia suka saja Nyonya memulasnya dengan baik. Karena kata Paulus, selaku pendiri kepercayaanmu, ya Nyonya, mengatakan dalam catatannya Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Lalu Nyonya ingin memurtadkan keluarga. Ya, selaku misionaris itu memang tugas Anda. Walaupun dengan kontekstual dari perbuatan, bahwa kamu penuh kasih, dicaci, dimaki, atau dihujat tidak membalas. Nyonya, apa yang kamu katakan tentang hukum kasih yang ada padamu itu adalah bohong. Karena kasih ada di dalam kitab Taurat, itu hukum kasih. Seperti yang dikatakan Yesua anak Maria pada catatan Matius 22 nomor 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sementara Nyonya,
hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Paulus pendiri agamamu, sebagaimana ia katakan pada bukunya Efesius 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mungkin nyonya akan berkata bahwa karena hukum Taurat itu sudah menyatu dengan Yesus, sehingga dengan mengikuti Yesus kalian sudah menggenapi hukum Taurat. Tapi ironisnya, kalian tidak satu pun mengikuti apa yang Yesus anak Maria lakukan. Bukankah dalam catatan 1 Yohanes 2 nomor 6 ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu Anda dan semua Kristen yang hidup di dalam Kristus, pertanyaannya, sudahkah kalian semua Kristen hidup sama seperti Kristus? Jawabannya sekali-kali tidak, nyonya. Kalau yang dimaksud Kristusnya adalah Yesua anak Maria. Tapi kalau yang dimaksud adalah Kristus yang datang pada Paulus di padang gurun dan di bilik penjara, ya benar, kalian semua Kristen melakukannya. Karena hukum dan perintah yang kalian lakukan semua berasal dari Paulus, Rasul Kristus palsu. Kemudian nyonya mengatakan, yang menyebabkan Anda tetap bertahan jadi Kristen karena kasih Yesus, si fasik yang sudah menumbalkan dirinya menebus dosa dan kejahatan Kristen. Lalu hidup bagi Kristus palsu, mati adalah keuntungan. Tapi faktanya nyonya, Yesus anak Maria pernah berkata dalam catatan Matius 7 nomor 15 sampai 23, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu diusir Yesua anak Maria, nyonya. Terus Yesus yang disembah nyonya kemana? Ya sudah di neraka duluan untuk menyambut kalian semua dengan senyum terkulum karena bangga akan dirinya, karena sudah menyesatkan kalian semua yang kafir dan musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda akan berkata, yang diusir Yesua itu adalah orang-orang yang hanya mengaku dalam mulut saja, tapi perbuatannya jahat. Tidak, Nyonya Fadilah. Jika seperti yang kamu pahamkan, pertanyaannya, kira-kira orang yang sudah level bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, apakah menurutmu mereka itu lebih buruk dari Anda yang tidak bisa apa-apa? Orang seperti mereka saja levelnya adalah rasul,
jika diikuti definisi kalian tentang Rasul, mereka disergah oleh Yesus anak Maria. Kononlah lagi seperti kalian, orang-orang yang tak bisa apa-apa. Ikhwan manittaba'al huda. Nyonya Fadilah ini memberikan saran apa yang harus dilakukan bagi orang-orang muslim yang dalam keraguan-raguan supaya bisa mantap bahwa ikut Yesus palsu adalah tepat. Jawaban Nyonya ini saya setuju, yaitu belajar dan belajar. Jadilah orang yang cerdas. Dan saya tambahkan lagi kepada orang muslim yang ragu untuk masuk Kristen, dan kalian yang sudah Kristen, bacalah isi Bible secara seksama dan akal yang berfungsi. Gunakan nalar, pertanyakan terus jika ada yang janggal dan menggelitik pikiran kalian. Jangan menyerah. Ingat, kebenaran tidak akan muncul dari sesuatu yang ambigu. Hayati kehidupan tokoh utamanya, yakni Yesus anak Maria. Apa yang dikatakannya, cermati baik-baik. Ingat, Bible adalah surat kabar atau karya wartawan masa lalu. Sebagai referensi sejarah seorang manusia pilihan Allah yang saleh dan suci sekaligus dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan semua alur ceritanya, situasi masyarakatnya, budaya dan tradisinya, kemungkinan human errors-nya, kevalidan legitimasi dari tokoh mulia yang diceritakan penulis. Kritisi terus sampai tuntas hingga kamu menggapai kesimpulan akhir. Dan saya yakin kalian semua yang memfungsikan akalnya dengan baik dan cerdas akan meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena musuh terbesar Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Lalu soal kasihilah musuhmu. Itu memang ajaran Yesus. Karena inti dari hikmat Injil yang Allah berikan pada Yesus sekaligus kedatangannya adalah untuk menggenapi Taurat adalah ini. Kita semua tahu bahwa Taurat adalah perintah untuk menuhankan Tuhan yang Esa, yang tidak akan ada Tuhan lagi dibentuk sesudahnya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kemudian aturan-aturan jasmania bagi semua keturunan Yakub atau Israel. Lalu apa yang digenapi oleh Yesus dengan hikmat Injilnya? Jawabannya adalah kualitas dari semua perbuatan jasmania yang dinukilkan dalam Taurat. Jadi Yesus anak Maria mengajarkan Israel supaya menjalankan semua aturan dan amalan itu dengan niat yang benar hanya untuk pengabdian kepada Tuhan yang Esa, bukan sebaliknya kepada selain Tuhan yang Esa. Dan juga bahwa kehidupan dunia ini hanya fata morgana, semu dan akan binasa. Hanya keselamatan kehidupan setelah dunia ini yang harus dicari. Caranya adalah berikan semua hartamu kepada orang miskin dan ikuti aku. Hidup dalam kesederhanaan, jauhkan dirimu dari tipu daya kenikmatan dunia. Itulah yang diajarkan oleh Yesus anak Maria pada catatan Lukas 6 nomor 20 sampai 23. Lalu jika sebaliknya kamu lebih memilih dunia dan kenikmatannya, maka tentu sukacitamu ketika berada di dunia akan terbalik. Kamu akan mendapatkan hal yang sebaliknya dalam kehidupan setelah di dunia, yakni kamu akan celaka, lapar, menderita, dan menangis. Ini inti dari Lukas 6 nomor 24 sampai 26. Yesus memang hidup dalam kerahiban soal duniawi dan kedagingan. Karena penggenapan Taurat sekali lagi adalah kualitas dari amalan jasmania. Dan kualitas dari amalan itu adalah amalan rohani. Amalan jasmania harus sejalan dengan amalan rohani. Contoh, perlakukanlah semua orang dengan baik, sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang dengan baik. Jika kamu dibenci,
dimaki, kamu jangan berlaku yang sama, yakni membenci dan memakinya, tapi tetaplah berbuat baik kepadanya. Jika pipimu ditampar dan bajumu diambil, menurut Taurat kisaslah dia, tapi sebaiknya maafkanlah ia dan bermurah hatilah, sebagaimana Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Semua kebaikanmu pada orang lupakanlah, supaya jangan timbul pamrih pada hatimu, karena upah dari Tuhan yang Esa lebih besar dan utama dari pamrih yang kamu harapkan dari manusia. Ini inti ajaran Yesua pada Lukas 6 nomor 27 sampai 36. Janganlah kamu merasa lebih baik dan hebat dari orang lain, karena boleh jadi kamu sendiri memiliki banyak kekurangan dari orang lain. Karena kalian masih sama-sama banyak kekurangan, janganlah membanding-bandingkan di antara kalian, sebab kelakuan itu sama dengan dua orang buta yang saling menuntun, akhirnya terjerumus ke dalam lubang. Inti pengajaran Yesua anak Maria pada Lukas 6 nomor 37 sampai 42. Pelajaran hidup sederhana, ikhlas dalam segala hal, tidak sombong dan tidak menipu. Inilah hikmah Injil yang tersirat dari pengajaran Yesua alaihissalam. Itulah yang dilakukannya dalam menggenapi Taurat pada orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel menjadi hamba Tuhan yang lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Tapi kebanyakan orang Israel tidak ingin hidup seperti yang diajarkan Yesua. Mereka merasa umat pilihan, sehingga hidup mereka bisa congkak dan fasik. Lalu bermupakatlah mereka untuk membunuh Yesua. Karena jika ajaran Yesua banyak diikuti oleh orang Israel, mereka para cendekiawan, ahli pemuka agama, imam-imam besar akan ditinggalkan, dan kolusi dengan penjajah akan berantakan. Maka Kayafas sebagai imam besar kala itu membuat nubuat, yakni lebih baik satu Yesua yang mati ketimbang mereka semua yang mati. Hadis tentang man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Benar, hadis itu sahih, dan murtad itu adalah kejahatan serius. Saya infokan kepada Nyonya, hadis itu merupakan hadis yang dialamatkan kepada imam atau pemimpin. Jadi wilayah otoritasnya adalah imam atau pemimpin, dengan kata lain ijtihad seorang pemimpin. Jika Nyonya bertanya kok bisa begitu? Ya, karena di samping hadis qauli baginda Rasul itu, ada juga hadis qauli baginda Rasul tentang perihal murtad, yakni la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salasin, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinih lima pariku lil jamaah. Tidak diperkenankan menumpahkan darah atau membunuh seseorang muslim kecuali karena satu dari tiga hal, yakni pezina yang telah menikah, membunuh jiwa tanpa hak, dan meninggalkan agamanya dan memecah belah masyarakat. Jadi ingat, murtadnya adalah orang murtad yang memecah belah. Seperti Nyonya lah mungkin modelnya, karena Nyonya malah bertugas sebagai misionaris untuk menjajakan Tuhan Anda. Lalu ada hadis fi'li baginda Rasul mengenai murtad ini, yakni dari Jabir bin Abdullah, suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah untuk berbaiat, masuk Islam dia. Lalu orang tersebut terserang demam di kota Madinah. Maka menghadaplah ia kepada Rasul. Ia berujar, wahai Rasul, tariklah baiatku. Rasulullah menolaknya. Lalu orang tersebut kembali lagi sampai 3 kali, dan Rasulullah tetap menolaknya. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya kota Madinah seperti mesin pemanggang api
yang membersihkan kotoran dan menyaring sesuatu yang baik. Di sini baginda Rasul tidak membunuhnya. Lalu kita lihat bagaimana para khulafaur rasyidin mengimplementasikan hadis-hadis Nabi ini. Abu Bakar, saat para muslim yang terbujuk rayu Musailamah Al-Kadzab, mereka murtad. Mereka semua ditumpas mati Khalifah Abu Bakar. Kemudian Khalifah Umar, orang murtad pada masanya ada yang dibunuh setelah diberikan waktu 3 hari. Kalau semurtad tidak mau bertaubat, Khalifah Umar memerintahkan dibunuh. Kemudian ada juga murtad yang hukumannya dipenjara oleh Khalifah Umar, dan ada pula yang diusir dari kampungnya. Demikian juga Khalifah Utsman dan Khalifah Ali karamallahu wajhah. Dari sini para ulama memahami bahwa hukum bagi orang murtad adalah: 1. Otoritas atau ijtihad imam pemimpin dalam mengkaji maslahat dan mudarat mengenai kemurtadan seseorang. 2. Murtad yang halal darahnya adalah murtad yang bangga dengan kemurtadannya dan membuat perpecahan di masyarakat. 3. Murtad yang terpaksa, tidak ada hukum baginya. Dan ingat nyonya, pemimpin tidak harus negara Islam dulu nyonya. Mana tahu presiden ingin menjalankan maqasid syariah, lalu panggil para ulama. Kalian para ulama, saya ingin tahu apa yang harus dilakukan pada orang murtad, umpamanya. Nah, para ulama akan membahas, lalu kesepakatan pun terjadi bahwa para ulama itu sepakat murtad diberi nasihat untuk taubat dan kembali pada Islam dalam waktu 3 hari. Kalau masih tidak mau, dipenjara. Itulah contoh kemufakatannya. Lalu lapor sama presiden hasil kesepakatan mereka. Lalu presiden bilang, gimana kalau didenda 20 juta per murtad? Ya, ini ijtihad Bapak Presiden, Bapak yang putuskan. Oke, kalau begitu kita denda saja. Maka Nyonya Fadilah akan didenda. Lalu Nyonya Murtad ini mengatakan bahwa sebagai perempuan dia lebih dihargai dalam ajaran Kristen daripada di Islam. Karena di dalam Kristen katanya perempuan sebagai penolong. Saya tidak tahu apa ini Nyonya tidak pernah mengetahui atau mendengar betapa Islam memuliakan ibu. Ibu sangat dihargai dan dimuliakan dalam Islam. Ingat masalah berbakti kepada orang tua, Nabi mengatakan ibumu sampai 3 kali. Lalu Rasul juga mengatakan, Al-jannatu tahta aqdamil ummuhat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lalu kemudian An-nisa imadul bilad, bahwa wanita itu adalah tiang negara. Lalu kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 229, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimman taytumuhunna syai'a illa ayyukhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa ma yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Talak itu 2 kali. Menahan atau rujuk dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu, maksudnya mahar, yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan-batasan ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ini
diceritakan jika andai sesuatu terjadi kepada perempuan yang kelewat batas yang tak dapat diterimanya, entah itu mungkin KDRT, entah itu mungkin penyiksaan, penyekapan dari suami yang sangat buruk perangai, maka dia bisa membela diri dan dia ada hak untuk menebus tolak. Khuluk istilahnya dalam istilah fikih. Khuluk, ditebus tolak kepada hakim supaya dia diceraikan. Karena kalau dia hidup dengan laki-laki itu boleh jadi dia akan mati, maka dia bisa diberikan kesempatan untuk itu. Ini hak yang Allah berikan kepada perempuan. Tapi bagi nyonya yang aneh ini, dia merasa berharga jika dia ikut Bible. Sementara di Bible oleh pendiri agama nyonya ini pada 1 Korintus 14 nomor 34 sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 1 Timotius 2 nomor 12 sampai 15. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Matius 19 nomor 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nyonya, jika nyonya mendapat perlakuan zalim dalam rumah tangga, muka sudah bonyok, hidung sudah bengkok, habis dipukul suami penjudi pemabok, Anda perempuan lemah yang tidak bisa mengelak selain pasrah, jadi saksang tinju sebesar batok. Sebagai perempuan Kristen, pembelaan apa yang dapat diberikan oleh kepercayaanmu yang menurutmu cocok? Tidak ada. Tahankanlah di situ, bertekunlah dengan derita lo. Lalu tentang hal susuan, hal ini tidak jelas apa masalahnya. Lalu masalah mungkin teroris atau apapun juga, itu juga tidak jelas. Lalu tentang gramatika bahasa Arab yang merupakan ujung tombak nyonya Fadilah ini memutuskan murtad. Karena menurutnya Al-Quran itu banyak salah menurut bahasa Arab. Bahkan kalah jauh dengan kitab Muqaddas yang hasil terjemahan kitab Yunani mungkin ke dalam bahasa Arab. Tapi anehnya nyonya, orang Arab sana yang asli bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka dengan sistematika nahu sorob mantik dan balaghah, tidak ada yang mampu mengatakan bahasa Arabnya Quran itu salah. Bahkan mengakui bahasa Arab Quran itu lebih hebat dan komplit dari bahasa Arab mereka sendiri. Apakah nyonya tahu bahwa bahasa Arab harus tunduk pada Quran, bukan sebaliknya Quran yang tunduk pada bahasa Arab? Makanya nyonya salah terus karena salah kaprah saat belajar sastra Arab, ingin mengkritisi Quran, jeblok jadinya. Soal Yohanes 15:18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu dibenci. Ingatlah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu tidak cocok dengan keadaan nyonya yang murtad. Karena perkataan Yesus anak Maria itu ditunjukkan pada murid-muridnya yang akan meneruskan pengajaran Yesus alaihissalam.
dakwah akan pengamalan Taurat yang mengandung hikmat ajaran Yesua yang akan disampaikan kepada Bani Israel, yang pastinya penuh tantangan. Orang Israel pasti membenci para murid-murid. Lalu nyonya siapanya Yesus? Bani Israel kagak, apalagi murid. Ironisnya nyonya ini penyembah Kristus yang tak ada pada kurikulum pengajaran Yesua alaihi salam. Aneh sekali nyonya ini. Selaku orang sastra Arab, nyonya murtad ini mengatakan Adam punya suami ketika membawa surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat sebagai berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Nyonya pembohong ini mengatakan Quran salah karena pengetahuannya cetek akan makna zaujun. Zaujun maknanya adalah pasangan atau suami. Bagaimana nyonya ini bisa mengartikan Adam punya suami, sementara zaujun juga berarti pasangan. Terlebih ada kata ganti muzakkar, yakni kamu, maksudnya Nabi Adam. Ini orang sastra Arab atau pembohong kelas kakap. Lalu Anda mengatakan kitab Muqaddas lebih baik karena kosakata bahasa Arab tidak bisa mengalahkan Quran. Itu harus kau ketahui. Orang Arab cuma tahu zaujun, suami. Tuhan mengatakan zaujun bisa bermakna pasangan. Akar kata dari zaujun adalah jim, waw, dan zai, yang berarti pasangan atau kedua. Dari akar kata ini diturunkan berbagai kata seperti zaujah, istri, zaujun, suami atau pasangan secara umum. Sedangkan kata akar tawazun adalah waw, zai, dan nun, yang berarti keseimbangan atau berat. Dari akar kata ini diturunkan kata wazan, yang berarti berat atau timbangan. Mau bagaimana Anda samakan kitab Muqaddas itu lebih detail bahasanya yang hanya tatarannya kemampuan manusia. Sementara Quran yang wahyu Allah yang menciptakan bahasa itu bagi orang Arab. Quran itulah yang membuat bahasa Arab menjadi bahasa yang fasahah dan terbanyak kosakatanya di antara semua bahasa manusia di dunia ini. Nyonya sungguh sangat tidak kompeten bicara tentang bahasa Quran. Di depan Elia Meron, dia akan terkagum-kagum padamu yang mengkal tapi berulat di dalam. Lalu nyonya ini bingung soal pelafalan fihi pada surah At-Tahrim ayat 12 dan fiha pada surah Al-Anbiya ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imrana allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi ruhina wa saddaqta bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang taat. Lalu di surah selanjutnya, yaitu surah An-Nahl, surah Anbiya 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya.
kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam. Simak baik-baik nyonya yang murtad. Marja domir, tahu kan? Domirhi pada At-Tahrim 12 adalah kepada Imran, yang putrinya adalah Maryam. Jadi rahim putri Imran kan laki-laki. Nah, sementara marja domir pada H di surah Al-Anbiya 91 adalah pada ta'nis, pada ahsanat, yang merujuk pada perempuan bernama Maryam. Jadi rahimnya perempuan Maryam. Sekolah 6 semester kok begini modelnya. Bahasa Quran itu bukan sastra nyonya, tapi wahyu Allah yang kosakatanya sangat dalam serta balaghahnya yang indah lagi memukau dan mencengangkan pemilik bahasa itu sendiri. Raja syair Arab saja sekali berwalid bin Mughirah terpukau, dan hal itu didengar Abu Jahal sehingga ia cemas, lalu ia memberikan emas dan harta kepada Walid bin Mughirah karena takut Walid masuk Islam. Tapi ditolak Walid sebab dia orang kaya, dan berkata di depan Abu Jahal, demi Allah, semua itu tidak menyerupai apa yang saya bacakan. Jadi yang dibacakan Muhammad sama sekali berbeda dengan syair-syair yang biasa disenandungkan di daerah mereka. Demi Allah, sungguh pada apa yang dia Muhammad bacakan terdapat sesuatu yang sangat manis dan menarik. Ia bagaikan pohon yang di atasnya penuh dengan buah-buahan dan akarnya tertancap ke dalam. Ia sangat tinggi, tidak dapat dijangkau, tak ada yang mengatasinya. Lalu siapa anda murtadin yang mentah? Sesumbar mengatakan buku Muqaddas lebih baik, yang merupakan terjemahan Bibel dari bahasa lain ke bahasa Arab. Jangan pamer kedangkalan ilmu di depan netizen yang menonton video anda nyonya. Lalu pemahaman nyonya yang murtad ini tentang surat Al-Ankabut ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrah fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan kepada keturunannya kenabian dan kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kenapa nyonya ini rasis dan memperbodoh diri sendiri? Emangnya anak Ibrahim hanya Ishak ya? Hati-hati nyonya. Ingat, Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali engkau mengatakan Nabi Ismail yang juga memperoleh kenabian, kamu katakan anak budak, maka engkau akan dikutuk Allah Tuhannya Yakub, Ismail, Ishak dan Ibrahim. Terus masalah siapa yang disembelih para mufasir, memang ada yang mengatakan Ishak, tapi itu adalah Israiliyat dan dalilnya lemah, baik ditinjau dari Quran maupun dari Bibel yang ada di tangan anda. Nyonya, ending yang harus kamu renungkan adalah perkataan Yesua anak Maria pada catatan Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa yang didapatkan oleh orang Israel? Mereka dicerai-beraikan Allah. Mau bagaimana menghasilkan sebuah kerajaan Allah? Itulah akibat bangsa manja lagi sombong. Lalu anehnya, Anda mempelintir ayat 107 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa fadainahu bidzibhi azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar.
si Nyonya murtad ini mengarahkan makna ayat ini kepada penyaliban. Wah, itulah namanya ilmu cocok logi. Anda mengartikan azim dengan agung, yang artinya adalah besar. Anda tahu kan tentang isim nakirah dan isim ma'rifat? Nyonya pembohong, bagaimanapun Kristus disampaikan dengan maksud palsu atau mengelabui. Bukankah ini yang ingin Anda pasangkan, yang ingin Anda berikan kepada orang? Anda mengatakan azim yang merupakan nakirah, arti umumnya adalah besar, lalu kau mengartikan seperti al-azim dengan menambahkan alif lam. Bukankah itu artinya kau telah membohongi, telah mengatakan sesuatu yang bohong di depan orang banyak? Jangan seperti yang apa ditabiatkan oleh pendiri agamamu, Nyonya. Lalu kemudian alasan yang lain kenapa saudari sebangsa ini murtad, yakni karena dia memaknai surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Saudari ini menyalahkan Islam yang mengatakan Allah tidak berawal dan berakhir. Padahal entah muslim mana yang mengatakan itu padanya. Selaku putri yang katanya paham agama, kenapa Anda tidak tanya pada ayahmu sendiri makna dan tafsiran ayat tersebut? Sebagai pengetahuan bagi kita, saya akan menjelaskan sekelumit tentang ayat yang membuat Nyonya murtad ini bingung sendiri. Apa sih makna dan pemahaman surah Al-Hadid ayat 3 tersebut? Simak baik-baik apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai pengurai dan penjabar Al-Quran yang paling valid. Apa kata Rasul tentang ayat itu? Oleh Rasul dia mengatakan untuk penjelasannya dalam satu doa yang diriwayatkan oleh Muslim. Doanya berbunyi begini: Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhirun wa antal akhirun falaisa ba'da syai'un wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah al-awwal, tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Ya Allah, Engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Ya Allah, Engkaulah az-zahir, tidak ada satupun yang di atasmu. Ya Allah, Engkaulah al-batin, tidak ada yang samar tersembunyi darimu. Jadi makna dialah Allah yang maha awal adalah tidak ada sesuatu apapun yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketiadaan sekalipun tidak sekali-kali mendahului Allah. Dan ironisnya, kok bisa pada masa pencariannya tentang agama, bahkan sempat menjadi ateis katanya, bisa-bisanya berpikir itu untuk Yesus palsu yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. Dihubung-hubungkan dengan itu, yang berkata akulah Alfa dan Omega. Ini orang-orang benar-benar keluar dari Islam atau orang Kristen yang nyamar jadi murtad nih. Tapi kita husnuzon saja dulu bahwa pemahaman menyimpang Anda tentang surah Al-Hadid ayat 3 Nyonya dapatkan setelah lama masuk Kristen lalu melayani bertahun-tahun. Ikhwan manittaba'al huda, kita sudah mendengar pemahaman menyimpang saudari ini bahwa surah Al-Hadid ayat 3 katanya figur itu adalah Yesus, dengan dalil untuk sifat maha awal dan maha akhir, bahwa kata si penyamar Yesus dia adalah Alfa dan Omega.
Lalu kemudian dia mengartikan sifat ketiga, yakni Az-Zahir, itu juga Yesus, karena Yesus bisa dilihat. Kemudian sifat keempat, yakni Maha Batin, karena Yesus adalah Roh juga, dan bahkan Yesuslah mengetahui segala sesuatu. Ini adalah dogma omong kosong penuh kebohongan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tafsir yang diberikan oleh Rasulullah adalah Maha Awal. Tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maha Akhir, tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala. Maha Zahir, tidak ada satupun yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maha Batin, tidak ada yang samar, tersembunyi dari Allah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mari kita uraikan dan simak baik-baik, Nyonya Fadilah. Apakah Yesus adalah Maha Awal? Jawabannya sekali-kali tidak. Kenapa? Karena Yesus berasal dari sesuatu, yakni firman. Sebagaimana tercatat pada tulisan Yohanes 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan palsu yang Nyonya Fadilah sembah sekarang adalah sosok yang berasal dari firman Allah. Katanya ada yang mendahului Tuhan Anda, yakni firman. Begitulah kalau kita memahamkannya. Lalu Anda mengatakan bahwa firman yang Allah ini yang jadi manusia, maka pernyataan Anda akan adu kambing dengan pernyataan Yesus sendiri dalam catatan Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau ia firman itu sendiri, bagaimana firman mendengar dan menerima firman? Bukankah itu konyol, Nyonya, dan semua kalian orang Kristen dimanapun kalian berada? Jika ada yang koslet pada saraf di otak Anda, berobatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya sehingga akal Anda berfungsi kembali. Kemudian, apakah Yesus Tuhan yang sembah adalah Maha Akhir atau kekal? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kenapa? Karena Tuhan palsu Anda itu pernah dibunuh dan mati di tiang salib. Tuhanmu fana, binasa, raib dari dunia, lalu muncul lagi setelah 3 hari, ditunggangi oleh Ruh Penyesat yang menunggu waktu yang tepat untuk menyesatkan manusia sehingga menjadi musyrik, menuhankan Tuhan Roh yang adalah ciptaan Allah sendiri. Lalu tentang makna zahir, Baginda Muhammad Rasul yang mulia menafsirkan dengan maha tinggi. Tidak ada yang mengatasi Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang kamu pahami, Nyonya Fadilah. Tapi jika seandainya saudari berkata, loh, bukankah zahir artinya nyata? Ya, menurut bahasa Arab. Tetapi Al-Quran itu melampaui makna dan kosakata bahasa Arab. Dan salah satu mukjizat dari Quran, Al-Quran itu memiliki kata-kata unik yang membuat orang Arab harus tunduk pada Quran. Bukan sebaliknya Al-Quran tunduk pada bahasa Arab. Tapi jika seandainya si ahli sastra bahasa Arab ini tetap ngotot zahir itu adalah maha nyata atau terlihat, katanya supaya klop dengan iman batinnya yang melihat Yesus hidup di antara manusia, baiklah kita turuti saja. Yang maha nyata itu tetap satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Sebagaimana kata si murtad satu ini. Kenapa bukan Yesus? Jawabannya, Yesus tidak nyata bagi orang-orang di Yerusalem ketika Yesus berada di Efraim. Orang sekota cari-cari Yesus. Lihatlah catatan Yohanes 11 nomor 54. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim.
dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Tapi Allah Maha Nyata, Nyonya, karena dirimu sendiri jelas kamu lihat dan sangat nyata. Oksigen yang kamu hirup, langit yang kamu lihat, itu bukti konkret Allah Maha Nyata. Lalu Maha Batin. Jika saudari sebangsa ini ngotot arti batin adalah roh yang tidak terlihat, sebagaimana Tuhan yang hari ini kamu sembah adalah roh, maka apa kata kitab Anda tentang roh? Pada catatan Matius 12:43 sampai 45, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Lalu pada catatan Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Tuhan kamu yang roh itu bergentayangan, Nyonya, kemana-mana. Sementara Allah Maha tidak terlihat, karena belum ada yang pernah melihat Allah sejak alam raya ini Allah ciptakan. Lihat catatan Yohanes pada Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Nyonya Fadilah, sungguh kasihan Anda ini, karena Allah mengatakan dengan jelas dalam Quran surah Ali Imran ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattabi' ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lalu alasan yang terakhir, yakni tentang jalan yang lurus, yang termaktub dalam surah Al-Zukhruf ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmin lis-sa'ah. Wa innahu li'ilmin lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'un. Hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, sebagai ahli sastra, ikutilah aku. Siapakah maksud aku di sana pada ayat itu? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad dengan mengikuti Nabi utusan Allah. Itulah jalan yang lurus. Begitu pemahamannya Nyonya. Dengan arti kata, Rasul Muhammad juga adalah jalan yang lurus, karena semua nabi dan rasul utusan Allah adalah jalan bagi umatnya untuk tetap pada jalan yang lurus, tidak bengkok dan tersesat. Dan senada dengan yang dikatakan oleh Yesus anak Maria pada catatan Yohanes 14 nomor 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang demikianlah adanya, Nyonya, bahwa semua utusan Allah misinya adalah sebagai jalan kebenaran dan keselamatan hidup, sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na
ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Demikian tanggapan atas Nyonya Fadilah yang sudah jadi misionaris ini, dan semoga taufik Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada muslim untuk tetap kuat dalam akidah yang telah dimilikinya, bahwa Al-Quran memang tidak ada tandingan, Islam memang agama yang benar dan diridhoi. Maka sekali-kali jangan ada pikiran untuk meninggalkan Islam. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk orang yang di luar Islam untuk kembali kepada fitrahnya dan menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah meniupkan roh padanya ketika dalam kandungan ibunya. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.